Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih membahas tentang mengkafani mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa yukafanu, dan dikafani al-mayitu apa mayit, bima dengan sesuatu, lahu yang ialah baginya mayit, lubsuhu adapun memakainya mayit, hayyan di waktu hidup, pada masa hidup. Jadi itu mayit dikapani dengan sesuatu, dengan pakaian ya, yang memang pakaian di mana pakaian tersebut boleh si mayit tersebut memakainya di waktu hidup. Nah, jadi mayit dikapani dengan kain yang boleh digunakan semasa hidup. Nah, jadi pada waktu hidupnya si mayit boleh memakai itu, maka tatkala mati atau mau dikapani boleh memakai pakaian yang seperti itu ya. Nah, fayajuzu, maka boleh harirun apa sutra, wa muza'farun, dan yang dicelup dengan muja'far, lil mar'ati bagi perempuan, wasobi dan anak kecil, ma'al karohati beserta kemakruhan. Jadi boleh ya memakai sutra, dipakaikan sutra atau dikapani sutra, dan yang dicelup dengan muja'far untuk wanita dan anak kecil. Tapi makruh ya. Kalau makruh ya lebih baik ditinggalkan. Wa mahallu tajhizin, wa mahallu tajhizihi, dan adapun pembiayaannya mayit, at-tirkatu ialah tirkah, harta peninggalannya, illa kecuali jaujatan istri, wa khodimaha, dan pembantunya istri. Jadi tempat pembiayaan mayit, ya mayit kan dibiayai ya, baik itu dari penggalian kubur, pembelian kain kafan seperti itu ya, biaya-biaya ongkos yang memandikan jenazah dan sebagainya, itu ada biayanya. Maka hartanya dari mana? Dari tirkah, harta peninggalannya. Nah, dari tirkah. Jadi sebelum tirkah itu dibagikan ke ahli waris, maka ya dipergunakan untuk bayar hutang dulu, untuk biaya pemakaman dan sebagainya. Illa jaujatan, kecuali istri, wa khodimah, dan pelayannya istri. Kalau istri dan pelayannya, kepada siapa biayanya? Fa'ala jaujin, maka wajib atas suami, goniyin yang kaya, siapa suami, alaihi yang ialah kaya, nafakotuhuma adapun nafkah keduanya. Jadi untuk istri ketika meninggal ya, dan pelayannya istri, maka wajib atas suami yang kaya, yang memang yang mampu ya, atau yang berkewajiban menafkahi mereka berdua. Nah, gimana kalau suaminya nggak kaya? Nah ini dia. Fa'in lam yakun, dan jika tidak ada lahu ialah bagi mayit tirkatun apa tirkah atau harta peninggalan, fa'alaman, maka wajib atas orang alaihi yang ialah atasnya man nafakotuhu adapun nafkahnya siman, min koribin dari kaum kerabat, wasaidin dan tuan, fa'ala baitil mal, dan kemudian atas baitul mal, fa'ala mayasiril muslimina, dan orang-orang kaya yang orang-orang Islam yang kaya. Nah, jadi kalau seandainya tidak ada tirkah, artinya suaminya nggak kaya atau dia tidak punya tidak punya harta. Nah, tidak punya harta ya, tidak punya tirkah, harta peninggalan, tidak ada kaya. Tidak kaya maksudnya, orang miskin. Nah, apapun tidak ada, tidak punya. Maka fa'alaman alaihi nafakotuhu. Maka wajib atas orang yang wajib menafkahinya, min koribin dari kerabatnya, misalkan dia punya kakak, misalkan dia punya kerabat yang lain ya, wasaidin dan tuan. Kemudian ya kalau nggak ada juga fa'ala baitil mal, kemudian atas baitul mal. Kalau nggak ada juga fa'ala mayasiril muslimin, kemudian atas orang-orang Islam yang kaya.
Nah, jadi insya Allah selama ini tidak ada ya. Nah, ini anak-anak biasanya, anak-anaknya yang bertanggung jawab. Artinya dia ingin berbakti yang terakhir kepada orang tuanya, uh, dengan dengan jasadnya masih ada orang tuanya, artinya belum dikubur ya. Dia ingin berbakti bahwa paling anaknya akan bilang seperti ini, ya udah saya atau patungan dengan anak-anak yang lain untuk membiayai pemakaman misalkan orang tua saya, seperti itu. Nah, jadi itu biasanya yang dilakukan oleh kerabatnya. Wayah rumu dan haram at-takfinu apa mengkafani fi jildin dengan kulit in wujida jika ditemukan goiruhu apa selainnya kulit. Jadi haramnya mengkafani dengan kulit binatang, nggak boleh. Jika memang didapati dengan yang lain. Nah, kalau masih ada yang lain, jangan kulit, nggak boleh. Wakada dan ialah demikian juga haram, at-tinu adapun lumpur, wal hashishu dan lumpur. At-tin ini tanah, wal hashish dan lumpur. Demikian juga haram dengan tanah dan lumpur ketika masih ada yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa lam yujad, maka jika tidak ditemukan saubun apa baju, wajib maka wajib jildun apa kulit, summa hashishun kemudian rumput, summa tinun kemudian tanah. Nah, fima di dalam keterangan istajharahu yang menjelaskan padanya ma Syekhuna siapa guru kami Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau nggak ditemukan pakaian, bahan pun tidak ditemukan, maka wajib kulit binatang ya, yang halal tentunya. Nah, kulit kambing, kulit kerbau, kulit sapi ya. Summa hashishun kemudian yang kedua adalah rumput. Tutupi pakai rumput ini jarang ya. Ini cuma penjelasan para ulama ya. Ketika memang tidak terjadi tidak ada pakaian. Summa tinun kemudian tanah atau lumpur. Dan ini telah dijelaskan oleh guru kami yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Wayah rumu dan haram kita batu syai'in apa menulis sesuatu minal Quran dari Quran. Wa asma'illahi ta'ala dan nama-nama Allah yang maha luar siapa Allah alal kafani atas kain kafan. Nggak boleh kain kafan ditulis dari Quran dan asma Allah, nggak boleh. Nggak boleh ya. Kenapa? Biasanya, bukan biasanya. Jadi yang jelas itu ketika mayat dikubur, beberapa hari kemudian itu akan membengkak sehingga hancur. Dan kalau sudah hancur, otomatis kan di dalam perutnya itu penuh dengan najis. Ya, entah nanah, entah darah dan sebagainya. Maka kalau ditulis di kain kafan akan mengenai najis tersebut kepada Quran dan asma Allah. Maka ini tidak boleh. Wala ba'sa dan tidak masalah bi kitabatihi dengan menulisnya sesuatu. Birriki dengan ludah, li'annahu karena sungguhnya ludah la yasbutu ialah tidak menetap apa ludah. Jadi tidak mengapa menulis kain kafan asma Allah atau dari Quran dengan ludah. Kenapa boleh dengan ludah? Karena ludah tidak membekas. Artinya ludah cepat hilang. Ludah itu cepat hilang, tidak ada bekasnya. Tapi kalau tinta dan sebagainya, maka akan paten dia seperti itu ya. Tapi ya buat apa juga kita menulis dengan ludah? Lebih baik tidak usah diapa-apakan seperti itu ya. Wa abta dan berfatwa Ibnu Salahi siapa Imam Ibnu Salah. Bihurmati satil janazati dengan menutup maksudnya dengan haramnya mengkafani jenazah. Biharirin dengan sutra walau imro'atan sekalipun jenazah tersebut ialah wanita. Jadi Ibnu Salah berfatwa haram mengkafani jenazah dengan sutra walaupun itu perempuan. Ini ya. Sebaiknya jangan dipakai sutra sebaiknya karena ada yang mengharamkan. Kama sebagaimana perkara yahrumu yang haram. Tadazinu apa menghiasi rumahnya imro'ah biharirin dengan sutra. Jadi sebagaimana haram menghiasi rumah perempuan dengan sutra. Ini juga tidak boleh haram. Wa khalafahu dan berbeda pada ma al-Jalalul Bulkini siapa Imam Jalal al-Bulkini wajah maka membolehkan siapa Bulkini al-hariro kepada sutra fima di dalam perkara di dalam mayit wanita maksudnya ya fiha di dalam mayit wanita
wa fit tifli, dan di dalam mayit anak kecil. Jadi berbeda ini pendapat dengan Imam Al-Bulkini, Jalal Al-Bulkini, bahwa ia membolehkan uh, ketika wanita meninggal dan anak kecil meninggal dikafani dengan kain sutra. Ini perbedaan para ulama ya. Nah, sebaiknya ya hemat kami kita memilih pendapat yang mengharamkan saja. Jadi kain biasa saja seperti itu ya. Wa tamadahu, dan membuat pedoman padanya jam'un, siapa segolongan ulama, ma'anal kiasa, beserta sesungguhnya kias al awalu ialah yang pertama. Nah ini dia. Jadi sekelompok ulama menjadikan pegangan bahwa bersamaan yang sesuai dengan kias adalah yang pertama, artinya haram. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.